Pagi itu, di sebuah rumah kontrakan sederhana yang terjepit di antara ganggang sempit di pinggiran kota Jakarta, aroma nasi goreng terasi yang harum mengepul, bercampur dengan wangi kopi instan yang baru diseduh. Rani, dengan daster batik usang yang menjadi seragam paginya, cekatan mengaduk-aduk wajan di atas kompor gas 2 tungku yang mulai berkarat. Rambutnya diikat asal-asalan, beberapa helai anak rambut menempel di keningnya yang berkeringat tipis. Wajahnya polos tanpa polesan make-up sedikitpun, menunjukkan kantung mata samar yang menjadi saksi bisu dari jam kerjanya yang panjang, bukan sebagai ibu rumah tangga biasa, melainkan sebagai seorang CEO perusahaan multinasional. Di mata tetangga dan kenalannya, Rani adalah istri dari Andi, seorang karyawan biasa di divisi marketing sebuah perusahaan manufaktur suku cadang mobil. Mereka hidup dalam kesederhanaan yang kentara. Rumah kecil dengan cat mengelupas di sana-sini, motor bebek tua sebagai satu-satunya kendaraan, dan belanjaan sehari-hari yang selalu dihitung cermat. Rani bahkan sering terlihat menawar harga sayuran di pasar tradisional, sebuah pemandangan yang sama sekali tidak menggambarkan sosoknya yang sebenarnya, yakni Rani Wijaya, pemilik, raja properti, konglomerat properti terkemuka, dan juga investor utama di sejumlah startup teknologi yang menjanjikan. Kekayaannya tak terhitung, asetnya tersebar dari resort mewah di Bali hingga gedung perkantoran elit di Sudirman. Namun, semua itu adalah rahasia yang ia simpan rapat-rapat dari Andi, suaminya. Alasan di balik kehidupan ganda ini cukup kompleks. Bukan hanya sekadar ingin lari dari sorotan dan tuntutan sosial yang melekat pada statusnya. Jauh sebelum bertemu Andi, Rani telah merasakan pahitnya hidup sebagai pewaris tunggal sebuah dinasti bisnis. Ia pernah dikhianati, dimanfaatkan, dan didekati oleh banyak pria yang hanya melihatnya sebagai ATM berjalan. Hatinya lelah dengan kepalsuan. Ia merindukan ketulusan, sesuatu yang sulit ditemukan di lingkungan gemerlapnya. Ketika ia bertemu Andi 5 tahun lalu, di sebuah acara bersih-bersih sungai yang diinisiasi komunitas lingkungan, yang Rani ikuti dengan menyamar sebagai relawan biasa, ia menemukan apa yang ia cari. Andi tidak tahu siapa Rani sebenarnya. Dia hanya melihat Rani sebagai sosok wanita sederhana, riang, dan sangat bersemangat. Bagi Rani, itu adalah udara segar yang ia butuhkan. Andi mencintainya apa adanya, tanpa embel-embel nama besar atau rekening bank. Perasaannya terhadap Andi begitu murni, sehingga ia rela melepas semua kemewahan yang bisa ia miliki setiap hari demi merasakan kehangatan rumah tangga yang sederhana namun penuh cinta. Ia menikmati peran sebagai istri biasa, yang menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, dan menunggu suaminya pulang kerja. Itu adalah pelarian yang sempurna dari tekanan dunia korporat yang tak kenal ampun. Pagi, sayang, suara Andi terdengar serak dari arah kamar. Ia keluar dengan kaos oblong belel dan celana pendek sebatas lutut, rambutnya masih sedikit acak-acakan khas bangun tidur. Senyum mengembang di wajahnya saat melihat Rani di dapur. Wah, bau nasi gorengmu itu candu banget. Deh, kenapa sih kamu selalu bangun pagi-pagi begini? Padahal aku sudah bilang tidak perlu repot-repot. Rani menoleh, senyum simpul terukir di bibirnya. Ia menghampiri Andi, mengecup keningnya lembut. Kalau aku tidak bangun pagi, siapa yang akan memasakkan sarapan ternak di dunia untuk suamiku yang tampan ini? Lagi pula, aku kan punya proyek rahasia hari ini. Harus semangat. Proyek rahasia? Menanam bunga anggrek lagi di halaman belakang? Andi terkekeh, menarik kursi kayu reot di meja makan dan duduk. Meja itu, yang terlihat usang, sebenarnya adalah meja antik Art Deco abad ke-20 yang dibeli Rani di lelang dengan harga fantastis. Lalu sengaja ia poles ulang agar terlihat tua dan sederhana. Lebih menarik dari itu, Tuan Andi, jawab Rani misterius, menyajikan sepiring nasi goreng hangat dengan telur ceplok dan kerupuk udang. Doakan saja lancar, ya. Ini proyek besar. Proyek besar yang dimaksud Rani bukanlah menanam anggrek, melainkan sebuah negosiasi akhir akuisisi jaringan hotel bintang 5 senilai belasan triliun rupiah yang akan dilakukannya nanti siang. Setelah Andi berangkat kerja, Rani akan bertransformasi. Daster akan berganti setelan power suit dari rumah mode terkemuka, rambutnya akan tertata rapi, dan wajahnya akan dipoles dengan riasan profesional. Perhiasan berlian yang nilainya setara dengan gaji Andi seumur hidup akan melingkar di lehernya, dan ia akan melangkah keluar dari rumah sederhana ini menuju mobil sport mewah yang terparkir tak jauh di ujung gang. Mobil yang disembunyikan agar tidak menarik perhatian tetangga, menuju kantornya di salah satu gedung tertinggi di Jakarta. Kehidupan ganda ini, meski melelahkan, memberinya keseimbangan yang unik. Kesederhanaan bersama Andi adalah jangkar yang menahannya tetap membumi, sementara dunia bisnis yang kejam adalah medan perang tempat ia bisa mengasah kecerdasan dan ambisinya tanpa batas. Andi mulai menyantap nasi gorengnya dengan lahap, sesekali menyuapkan ke Rani. Omong-omong, di kantor ada anak baru. Namanya Maya.
Orangnya lumayan ambisius, tapi agak lain. Rani, yang sedang menyesap kopinya, mengangkat alisnya sedikit. Pura-pura tidak terlalu peduli, padahal radar bisnisnya langsung aktif. Nama, Maya, dan kata, ambisius, adalah kombinasi yang seringkali berarti masalah. Oh ya? Bagus dong kalau ada teman baru di kantor. Bagus sih, tapi dia agak aneh. Sering banget nanya-nanya hal pribadi. Andi mengerutkan kening, terlihat tidak nyaman. Dia bertanya tentang keluargaku, latar belakangku, bahkan hobi-hobiku yang sebenarnya tidak terlalu penting. Dia juga sering memuji-muji caraku bekerja, padahal aku biasa saja. Hati Rani berdesir. Instingnya sebagai seorang businesswoman yang terbiasa membaca gerak-gerik kompetitor langsung berteriak. Ini jelas bukan sekadar rasa ingin tahu rekan kerja baru. Seseorang yang begitu, ambisius, dan tiba-tiba sangat tertarik pada latar belakang rekan kerja pria, seringkali memiliki motif tersembunyi. Apakah ini untuk mencari koneksi demi keuntungan karir, atau ada tujuan yang lebih intim dan personal? Rani menatap Andi. Suaminya terlalu polos untuk menyadari intrik semacam ini. Andi adalah pria yang lurus, jujur, dan hatinya hanya untuk Rani. Ia tidak khawatir Andi akan tergoda. Tapi ia tidak suka melihat orang lain mencoba memanfaatkan kepolosan suaminya, apalagi dengan cara yang manipulatif. Mungkin dia hanya ingin berteman, sayang. Jangan terlalu dipikirkan, kata Rani, mencoba menenangkan Andi, meskipun dalam benaknya ia sudah menyusun strategi. Ia akan mengamati Maya. Rani tidak akan membiarkan benih-benih kerikil kecil mengganggu kebahagiaan sederhana yang telah ia bangun bersama Andi. Setelah Andi selesai sarapan, Rani mengantar suaminya sampai ke depan rumah. Seperti biasa, Andi menyalakan motor bebek tuanya yang kusam, knalpotnya mengepulkan asap tipis. Rani melambaikan tangan, senyum hangat tak lekang dari bibirnya sampai motor Andi menghilang di balik tikungan gang. Begitu motor Andi tak terlihat, senyum di wajah Rani menghilang, digantikan ekspresi dingin dan serius. Maya, gumamnya pelan, namanya terdengar asing dan penuh pertimbangan di lidahnya. Mari kita lihat sejauh mana ambisimu akan membawamu. Ia segera masuk ke dalam rumah. Langkahnya mantap menuju sebuah lemari pakaian tersembunyi di balik dinding kamarnya yang dilapisi wallpaper bunga-bunga murahan. Di dalamnya, tergantung deretan pakaian desainer eksklusif, tas tangan Hermes dan Chanel, serta kotak-kotak perhiasan yang berkilau, berisi berlian dan permata. Rani memilih sebuah powersuit berwarna navy blue dari desainer langganannya di Milan, memadukannya dengan blus sutra berwarna putih gading dan sepatu hak tinggi Jimmy Choo. Ia mengikat rambutnya ke belakang dengan gaya ponytail tinggi yang elegan, wajahnya kini dipoles make-up tipis namun sempurna yang menonjolkan fitur tajamnya. Detik itu juga, sosok ibu rumah tangga sederhana yang tadi pagi mengaduk nasi goreng lenyap, digantikan oleh Rani Wijaya, CEO yang berkuasa, dengan aura yang memancarkan kekuatan dan kecerdasan. Di kantor, Mega Karsa Jaya, suasana pagi itu sedikit berbeda dari biasanya. Bisik-bisik di antara para karyawan tak henti-hentinya menyebut nama Maya Kirana, karyawati baru di divisi marketing yang berhasil mencuri perhatian banyak orang. Bukan hanya karena parasnya yang rupawan, dengan rambut panjang yang selalu tergerai indah dan senyum manis yang sering dilemparkannya kepada siapa saja, tetapi juga karena auranya yang memancarkan ambisi. Maya datang dengan reputasi sebagai lulusan terbaik dari universitas bergengsi, dan ia tidak menyembunyikan keinginannya untuk menduduki posisi puncak dalam waktu singkat. Andi, yang biasanya tenggelam dalam pekerjaannya, kini merasa sedikit tidak nyaman. Meja kerjanya yang biasa-biasa saja, kini seolah menjadi pusat perhatian Maya. Sejak hari pertama masuk kerja, Maya sudah menunjukkan ketertarikan yang tak biasa pada Andi. Ia sering mendekat, berpura-pura menanyakan hal-hal terkait pekerjaan, namun pembicaraan selalu berujung pada pertanyaan pribadi. Mas Andi, maaf mengganggu. Bisa tolong jelaskan lagi bagian ini? Tanya Maya suatu pagi, menunjuk selembar laporan dengan jari rampingnya yang berkuku terawat. Padahal, Andi yakin Maya sudah sangat paham bagian itu. Andi tersenyum canggung. Oh, ini. Jadi, data penjualan bulan lalu? Bukan itu, Mas. Maksud saya, Mas Andi kelihatan fokus sekali kalau bekerja. Pasti orang rumah bangga, ya? Maya memotong. Tatapan matanya mengunci mata Andi, penuh makna. Mas Andi sudah menikah, kan? Pertanyaan itu membuat Andi sedikit terkejut. Iya, sudah 5 tahun ini. Wah, lama juga ya. Pasti istrinya beruntung sekali punya suami sesabar dan serajin Mas Andi, pujinya, sambil memainkan ujung penanya. Istrinya kerja juga, Mas? Atau fokus di rumah? Andi tersenyum tipis. Rani di rumah saja. Kadang ada pekerjaan sampingan,
tapi lebih banyak mengurus rumah. Ia merasa ada yang aneh dengan pertanyaan-pertanyaan Maya, tapi ia terlalu lugu untuk mencurigai adanya motif tersembunyi. Baginya, Maya hanyalah rekan kerja yang ramah dan sedikit banyak bicara. Di lain kesempatan, Maya dengan sengaja menabrak Andi di pantry saat mengambil kopi. UPS, maaf, Mas Andi, sini saya bantu. Ia segera mengambil tisu dan membersihkan tumpahan kopi di kemeja Andi, tangannya sedikit berlama-lama menyentuh lengan Andi. Kemeja Mas Andi selalu rapi ya, padahal katanya istrinya di rumah saja. Pasti Mas Andi yang rajin setrika sendiri, ya? Sindirnya halus, seolah ingin memancing informasi lebih lanjut tentang Rani. Andi hanya tertawa kikuk. Oh, tidak. Rani yang siapkan semuanya kok. Dia memang detail orangnya. Maya tersenyum kecut dalam hati. Jadi Rani memang ibu rumah tangga biasa yang hanya bisa mengurus hal remeh-temeh seperti itu. Semakin yakinlah Maya bahwa Andi, dengan segala potensi dan etos kerjanya, terjebak dengan wanita biasa. Semua gerak-gerik Maya, meskipun dilakukan dengan sangat halus, tidak luput dari pantauan Rani. Ia memang tidak berada di kantor Andi secara fisik, tetapi Rani memiliki sumber informasinya sendiri. Berbekal naluri bisnisnya yang tajam, ia telah menempatkan beberapa mata-mata di perusahaan tempat Andi bekerja, yang bertugas melaporkan hal-hal tidak biasa yang terjadi di sekitar suaminya. Laporan-laporan itu, yang datang dalam bentuk pesan singkat atau laporan email yang terenkripsi, menggambarkan pola yang jelas. Maya Kirana sedang bergerak. Rani menerima laporan tentang Maya yang sengaja menunggu Andi di lobi, berpura-pura ingin pulang bersama padahal arah mereka berlawanan. Laporan tentang Maya yang sering membawakan bekal untuk Andi dengan dalih kelebihan masak. Dan laporan tentang bagaimana Maya akan selalu mencari alasan untuk berinteraksi fisik, sekecil apapun itu. Dari balik meja kerjanya yang megah di lantai teratas gedung pencakar langit, Rani terkekeh pelan. Maya, Maya. Gumamnya, bibirnya membentuk senyum tipis. Ia menggeser layar tabletnya, menampilkan profil Maya Kirana. Data yang ia dapatkan lengkap. Latar belakang keluarga biasa, sangat ambisius, memiliki utang pendidikan, dan sangat mendambakan gaya hidup mewah. Oh, jadi begitu rupanya, pikir Rani. Dia melihat Andi sebagai tiket. Rani sebenarnya merasa geli dengan upaya Maya yang terlihat begitu mati-matian, namun sekaligus juga sedikit terusik. Geli karena Maya sama sekali tidak tahu bahwa targetnya adalah suami dari wanita yang kekayaannya bahkan tidak bisa Maya impikan. Terusik karena Maya berani-beraninya mencoba mengganggu keharmonisan rumah tangganya, apalagi dengan cara-cara manipulatif. Apakah Andi terpengaruh? Tanya Rani pada dirinya sendiri. Ia tahu Andi pria yang setia. Tapi kepolosan Andi terkadang bisa menjadi bumerang. Ia bisa saja tanpa sadar memberikan celah karena rasa tidak enak atau sopan santun. Rani memutuskan untuk tidak langsung bertindak. Ia ingin melihat sejauh mana Maya akan melangkah. Ini seperti permainan catur, dan Rani selalu menikmati tantangan. Ia ingin melihat motif asli Maya terkuak sepenuhnya. Lagi pula, jika Maya berhasil mengambil Andi yang polos dan miskin ini, apa ruginya bagi Rani? Rani tahu nilai dirinya jauh lebih tinggi dari sekadar status pernikahan. Namun, ada prinsip yang dipegangnya. Ia tidak suka jika ada pihak ketiga yang mencoba merusak rumah tangga orang lain dengan motif serakah. Ia akan biarkan Maya menggali kuburnya sendiri. Malam harinya, di rumah sederhana mereka, Andi bercerita tentang Maya saat makan malam. Tadi Maya bawakan aku bolu buatan ibunya. Katanya kelebihan, kata Andi polos, sambil memakan lauk tempe orek buatan Rani. Enak sih, tapi aku jadi tidak enak, karena aku tidak bawa apa-apa untuknya. Rani menyuapkan nasi ke mulutnya dengan tenang. Oh ya? Enak bolunya? Enak kok, manis, jawab Andi, tapi dia sering banget nanya-nanya hal yang aneh. Tadi dia sempat bilang, Mas Andi itu kayaknya cocok banget jadi CEO, kok betah jadi marketing biasa. Rani hampir tersedak nasinya. Oh ya? Lalu kamu jawab apa? Ia menahan senyum geli. Maya benar-benar tidak tahu siapa yang sedang dia hadapi. Aku bilang ya sudahlah, aku nyaman dengan pekerjaanku sekarang. Lagi pula gajinya cukup buat kita berdua kok, jawab Andi. Tapi dia kayak tidak percaya gitu. Rani menatap suaminya dengan penuh kasih. Polos, jujur, dan bersyukur. Itulah mengapa ia mencintai Andi. Dan itulah mengapa ia harus melindungi ketulusan ini dari orang-orang seperti Maya. Ya sudah, jangan terlalu dipikirkan. Mungkin dia memang orangnya supel saja, kata Rani, berpura-pura tak acuh. Namun dalam hati, ia sudah merencanakan langkah selanjutnya.
Maya ingin tahu tentang kekayaan Andi. Rani akan memberikan umpan yang salah, sehingga Maya semakin yakin bahwa Andi menyimpan sesuatu yang besar, yang pada kenyataannya adalah bagian dari sandiwara Rani. Rani akan membiarkan Maya menggali lubang yang semakin dalam, sampai tiba waktunya Maya sendiri yang terperosok ke dalamnya. Permainan ini baru saja dimulai, dan Rani akan memastikan bahwa Maya akan mendapatkan pelajaran yang tak akan pernah ia lupakan. Pelajaran tentang betapa berbahayanya meremehkan seorang wanita yang terlihat biasa, namun memiliki kendali atas segalanya. Maya Kirana tidak bodoh. Ambisinya memang besar, tapi ia juga cerdik. Ia tidak akan membuang waktu mendekati seorang pria tanpa potensi. Setelah beberapa hari mengamati Andi, dan mendengar betapa santainya pria itu berbicara tentang gaji yang cukup untuk hidup sederhana, Maya mulai merasa ada yang janggal. Tidak mungkin seorang pria yang begitu biasa bisa memiliki aura setenang itu, seolah tidak ada beban hidup sama sekali. Ditambah lagi, ada beberapa kejanggalan kecil yang ia perhatikan. Suatu sore, Maya tak sengaja melihat Andi menerima telepon dari seseorang yang terdengar sangat formal. Andi berbicara singkat, "Oke, nanti saya cek laporannya." Lalu segera menutup teleponnya begitu menyadari Maya ada di dekatnya. Sorot mata Andi sekilas terlihat panik, seolah menyembunyikan sesuatu. Padahal, saat itu Andi sedang membantu Rani merevisi draft laporan keuangan salah satu anak perusahaan Rani yang startup di bidang teknologi. Rani sengaja memberikan pekerjaan sampingan ini pada Andi sesekali, membiarkan Andi berpikir ia hanya membantu teman Rani yang sedang kesusahan. Kejadian lain yang memicu kecurigaan Maya adalah saat makan siang kantor. Andi pernah menyinggung tentang investasi kecil-kecilan yang ia dan istrinya lakukan di saham. "Bukan besar sih, cuma lumayan buat tabungan masa depan," kata Andi polos. Maya langsung mencatat. Investasi? Seorang karyawan biasa dengan gaji pas-pasan, mana mungkin bisa berinvestasi di saham? Pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Maya mulai melakukan riset kecil-kecilan. Ia mencari tahu tentang keluarga Andi, namun ia hanya menemukan informasi biasa. Tidak ada jejak kekayaan atau warisan yang menonjol. Ini justru semakin membuat Maya penasaran. Mungkin dia punya aset tersembunyi yang belum terdaftar atas namanya? Atau aset yang akan segera diwarisinya dari kerabat jauh? Maya mulai membangun teori konspirasi di kepalanya. Ia yakin Andi bukanlah pria biasa seperti yang terlihat. Ia pasti memiliki latar belakang yang lebih dari yang diakuinya. Atau setidaknya, ia sedang mengintai kekayaan besar yang akan segera menjadi miliknya. Rani, dari jauh, melihat semua pergerakan Maya melalui mata-matanya. Laporan tentang tatapan curiga Maya, tentang bagaimana Maya seringkali mencoba mengorek informasi dari rekan kerja lain tentang Andi, semuanya sampai ke telinga Rani. Rani tersenyum simpul. Ini saatnya melempar umpan. Suatu sore, Rani sengaja menelepon Andi saat Andi berada di kantor. Rani tahu Maya seringkali ada di sekitar meja Andi. Rani berbicara dengan nada sedikit panik, namun tidak terlalu keras, agar hanya orang di dekat Andi yang bisa mendengar. "Sayang, tadi Bu Linda dari bank telepon. Katanya ada masalah dengan salah satu properti yang kita urus. Kamu bisa tolong cek sebentar, ya? Ada dokumen yang harus segera ditandatangani. Kamu bawa kuncinya kan?" Andi, yang kebingungan, menjawab, "Properti apa, Ran? Kunci apa?" Rani menghela napas pura-pura jengkel. "Itu loh, yang di Bandung. Kan kamu yang terakhir kali ke sana." "Aduh, lupakan saja kalau kamu lupa. Nanti biar aku saja yang urus setelah rapatku selesai." Rani segera menutup teleponnya. Maya, yang kebetulan sedang berada di meja sebelah, pura-pura membereskan berkas, namun telinganya tajam menangkap percakapan itu. "Properti di Bandung?" bisiknya dalam hati. Matanya membelalak. Ini bukan properti biasa. Properti di Bandung, apalagi jika diurus bank, pasti nilainya tidak main-main. Keesokan harinya, Rani sengaja mengirimkan Andi untuk membantu seorang teman Rani yang sedang kesusahan. Teman yang dimaksud adalah direktur proyek salah satu pembangunan apartemen mewah Rani di kawasan elit. Andi diminta untuk datang ke lokasi proyek, mengambil beberapa dokumen, dan menyerahkannya ke kantor pusat. Rani memastikan Andi mengenakan pakaian biasa saja, bahkan sedikit lusuh, agar terlihat seperti kurir rendahan. Ketika Andi tiba di lokasi, ia sedikit terkejut melihat betapa megahnya proyek tersebut. Pekerja konstruksi hilir mudik, alat berat beroperasi, dan di tengah-tengahnya berdiri gedung-gedung tinggi yang sedang dibangun. Andi masuk ke kantor pemasaran di lokasi itu.
Ia bertemu dengan direktur proyek yang merupakan orang kepercayaan Rani. Direktur proyek itu, sesuai instruksi Rani, menyapa Andi dengan sangat hormat, padahal Andi hanya kurir. "Selamat datang, Pak Andi. Senang sekali Anda bisa datang langsung. Dokumen yang Anda minta sudah saya siapkan. Ini untuk proyek Grand Emerald Residences," kata direktur proyek dengan ramah, sengaja menyebut nama proyek dengan lantang agar terdengar oleh beberapa pengunjung yang sedang melihat-lihat maket. Proyek Grand Emerald Residences adalah salah satu proyek prestisius Rani yang sedang gencar dipromosikan sebagai hunian mewah bagi para konglomerat. Andi hanya mengangguk, merasa sedikit canggung dengan penghormatan berlebihan itu. Ia mengambil dokumen dan segera pamit. Tanpa ia sadari, di sudut lain ruangan, seorang kenalan Maya, seorang agen properti yang kebetulan sedang mencari klien, melihat interaksi itu. Kenalan Maya itu terkejut melihat seorang pria, biasa, bisa dihormati sedemikian rupa di proyek sebesar itu. Ia segera memotret Andi diam-diam dan mengirimkannya ke Maya. "Maya, lihat ini. Aku baru saja melihat pria yang kamu ceritakan itu di lokasi Grand Emerald Residences. Dia disapa hormat sekali oleh direkturnya. Jangan-jangan dia punya koneksi di sana, atau malah stakeholder diam-diam," tulis kenalan itu. Mata Maya berbinar melihat foto Andi di lokasi proyek mewah. Grand Emerald Residences. Ini proyek impian banyak orang kaya. Mana mungkin Andi, dengan motor bebeknya, bisa berada di sana dan disapa hormat oleh direktur? Teorinya semakin kuat. Andi menyembunyikan kekayaan atau sedang mempersiapkan diri untuk menerima warisan besar. Dari semua umpan yang dilempar Rani, umpan ini adalah yang paling berhasil. Maya semakin yakin bahwa Andi, suami dari wanita sederhana itu, sebenarnya memiliki rahasia besar. Maya tidak lagi melihat Andi sebagai karyawan biasa, melainkan sebagai tambang emas yang belum tergali. Ambisinya semakin membara. Ia harus mendapatkan Andi. Tidak peduli istrinya seperti apa, Maya merasa ia berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik, dan Andi, dengan kekayaan tersembunyinya, adalah kunci untuk itu. Maya mulai mengubah strateginya. Jika sebelumnya ia mendekati dengan cara halus, kini ia akan lebih gencar. Ia akan membuat Rani terlihat tidak sepadan dengan potensi Andi. Rani mengamati dari jauh, senyum puas terukir di bibirnya. Umpan telah dimakan. Kini, tinggal menunggu Maya berani menggigitnya lebih dalam. Sejak umpan, properti di Bandung, dan Grand Emerald Residences berhasil ditelan mentah-mentah oleh Maya, sikap karyawati ambisius itu terhadap Andi berubah drastis. Jika sebelumnya Maya masih bermain kucing-kucingan dengan rayuan halus, kini ia seperti singa betina yang melihat mangsanya di depan mata. Ia tidak lagi peduli dengan batasan profesionalisme. Kantor, Mega Karsa Jaya, perlahan menjadi panggung sandiwara Maya. Suatu siang, saat jam makan siang, Maya sengaja membawa kotak bekal berisi makanan mewah dari restoran bintang 5, lengkap dengan dessert tiramisu yang mahal. Ia menghampiri meja Andi yang sedang asyik menyantap bekal nasi dan lauk sederhana buatan Rani. "Mas Andi, makan siang kok sederhana sekali? Sini, cicipi ini. Tiramisu ini dari restoran Italia favorit saya. Enak loh," kata Maya dengan suara yang sedikit manja, sambil menyodorkan sendok berisi tiramisu langsung ke arah mulut Andi. Tatapannya penuh harapan, seolah sedang melakukan aksi romantis di depan umum. Andi terkejut, sedikit salah tingkah. Tidak usah, Maya. Aku sudah kenyang kok. Bekal Rani ini lebih enak." Ia menolak halus, tapi Maya tetap gigih. Sendoknya makin mendekat. "Ayolah, sedikit saja. Ini bukan cuma makanan biasa, Mas. Ini status. Ini menunjukkan kamu pantas mendapatkan yang lebih baik," bisik Maya, suaranya cukup keras hingga beberapa rekan kerja di sekitar mereka bisa mendengar. Ia menyorot bekal Andi dengan pandangan merendahkan, seolah makanan buatan Rani itu adalah simbol kemiskinan. Rekan-rekan kerja yang melihat adegan itu mulai berbisik-bisik. Beberapa menatap Andi dengan iba, yang lain menatap Maya dengan rasa jijik. Andi sendiri merasa sangat tidak nyaman. Ia mencoba menjaga jarak, menggeser kursinya sedikit, namun Maya tetap saja menempel. "Maya, tolong jangan begitu," kata Andi pelan, susah menahan rasa malu. "Aku tidak enak sama Rani." Maya justru tersenyum kemenangan. "Mas Andi, istri di rumah itu hanya beban. Dia tidak akan pernah bisa memberikan apa yang Mas Andi butuhkan. Coba deh Mas pikirkan masa depan. Apa Mas mau selamanya hidup sederhana seperti ini? Mas itu punya potensi besar. Mas pantas mendapatkan yang lebih baik." Kata-kata Maya, yang terang-terangan meremehkan Rani dan kehidupan mereka, seperti anak panah yang meluncur ke jantung pertahanan Andi.
Ia tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Andi hanya bisa terdiam, rahangnya mengeras menahan emosi. Di sisi lain, Rani mendapatkan laporan lengkap tentang semua ini. Ia membaca pesan dari mata-matanya yang menggambarkan adegan makan siang itu secara detail. Daster lusuh, nasi goreng, tiramisu mahal, dan kata-kata Maya yang menusuk hati. Rani membaca laporan itu sambil tersenyum tipis. Oh, jadi dia sudah mulai terang-terangan. Ya, gumamnya. Bagus. Semakin cepat dia menggali lubangnya sendiri, semakin baik. Rani memutuskan untuk tidak tinggal diam, tetapi bukan untuk menyerang Maya. Sebaliknya, ia akan memperkuat citra, kemiskinan, mereka. Rani ingin Maya semakin besar kepala, semakin merasa di atas angin, dan semakin yakin bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat untuk merebut Andi dari Rani yang tidak sepadan. Malam itu, saat Andi pulang, Rani menyambutnya dengan senyum lebar. Ia sengaja mengenakan daster yang lebih pudar warnanya, bahkan sedikit sobek di bagian lengan yang ia biarkan terlihat. Makan malam mereka hanyalah tumis kangkung dan telur dadar. Sayang, kenapa hari ini aku merasa kamu agak lesu? Tanya Rani, membelai pipi Andi. Andi menghela napas. Tidak apa-apa kok, cuma sedikit lelah. Ia ragu untuk menceritakan kejadian di kantor, takut Rani akan sedih. Rani, yang sudah tahu segalanya, justru memancing. Oh ya, tadi tetangga sebelah cerita, kalau beli daster barunya di pasar murah cuma Rp35.000. Bagus loh, nanti aku mau beli juga, biar bisa ganti-ganti. Dasterku sudah pada jelek semua. Rani pura-pura mengeluh dengan nada riang. Andi menatap daster Rani yang memang sudah sangat usang. Ada rasa bersalah di hatinya. Tidak usah, sayang. Nanti biar aku belikan yang baru ya. Kamu kan juga perlu daster yang layak. Ah, tidak perlu. Buat apa beli mahal-mahal? Nanti juga kotor lagi. Yang penting nyaman kok. Rani menampik, sambil tersenyum. Uang segitu mending buat beli lauk yang enak-enakan. Keesokan harinya, Rani sengaja mengajak Andi makan di warung nasi padang langganan mereka yang murah meriah di pinggir jalan, tepat di jam makan siang, agar kemungkinan bertemu dengan rekan kerja Andi lebih besar. Rani bahkan berpenampilan sangat sederhana, nyaris tak terawat, dengan sandal jepit dan baju kaos oblong yang terlihat kusam. Ia memesan nasi dengan lauk seadanya, dan membiarkan Andi yang membayar. Benar saja, saat mereka sedang asyik makan, Maya dan beberapa rekan kerjanya melintas. Maya melihat Andi dan Rani sedang makan di warung pinggir jalan, dengan penampilan Rani yang jauh dari kata menarik. Maya tersenyum sinis, menatap Rani dari atas sampai bawah dengan pandangan meremehkan. Ia bahkan sengaja sedikit mengeraskan suaranya saat berbicara dengan temannya, seolah ingin didengar Andi dan Rani. Lihat deh, dia makan di warung pinggir jalan. Aduh, pantas saja Mas Andi sering terlihat tidak nyaman. Dia pantas mendapatkan yang lebih baik dari ini, kan? Kata Maya pada temannya, matanya melirik tajam ke arah Rani. Rani pura-pura tidak mendengar. Ia justru tersenyum lebih lebar pada Andi, menyuapkan sepotong rendang ke mulut suaminya. Enak kan rendangnya? Sayang, ibu ini memang jago masaknya. Andi merasa wajahnya panas, menahan malu yang amat sangat. Ia tahu Maya sengaja melakukan itu. Ia ingin menarik tangan Rani dan pergi dari sana, tapi Rani justru tampak tenang dan seolah tidak terpengaruh. Maya merasa di atas angin. Strateginya berhasil. Rani adalah wanita yang patetik, tidak tahu malu, dan jelas tidak sepadan dengan potensi Andi yang ia yakini. Kini, ia hanya perlu sedikit dorongan lagi untuk membuat Andi menyadari betapa miskinnya istrinya dan betapa layaknya Maya untuk mendampingi pria seperti Andi. Rani, di balik penampilan sederhananya, tertawa dalam hati. Umpan sudah dilempar, dan mangsanya kini berenang di sekitar jaring, merasa paling cerdas. Ia akan membiarkan Maya semakin besar kepala. Sampai nanti, saat jaring itu ditarik, Maya akan menyadari betapa dalam ia terperosok ke dalam perangkap yang Rani buat sendiri. Permainan ini akan segera mencapai puncaknya, dan Rani siap untuk menarik jaringnya. Kejadian di warung nasi padang menjadi pemicu bagi Maya untuk semakin berani. Merasa Rani adalah lawan yang tidak berarti dan jauh di bawah levelnya, Maya semakin percaya diri melancarkan aksinya. Ia sudah tidak lagi menyembunyikan niatnya untuk mendekati Andi. Targetnya jelas. Andi, sang tambang emas, yang tersembunyi, harus direbut dari istri yang menurutnya tidak pantas. Suatu sore, saat jam pulang kantor, Maya menghampiri meja Andi dengan senyum paling manis yang bisa ia tampilkan. Ia memegang 2 buah tiket konser musik indie yang sedang digandrungi anak muda. Mas Andi, kebetulan sekali, saya punya 2 tiket konser band favorit saya malam ini.
Tadinya mau ajak teman, tapi dia mendadak ada urusan penting. Mas Andi mau menemani saya? Anggap saja refreshing setelah kerja keras seharian. Andi merasa tidak enak hati. Ia memang suka musik, dan band itu cukup populer. Tapi mengajak teman wanita ke konser tanpa Rani? Itu jelas tidak mungkin. Wah, terima kasih banyak tawarannya, Maya. Tapi saya tidak bisa. Saya harus pulang, Rani sudah menunggu di rumah. Maya tidak menyerah. Ayolah, Mas Andi. Sekali-kali. Lagi pula, ini konser loh. Kapan lagi bisa nonton langsung? Nanti saya traktir makan malam juga. Ada restoran baru yang makanannya enak sekali dekat sini. Ia memandang Andi dengan tatapan memohon, mencoba membuat Andi merasa bersalah jika menolak. Andi merasa serba salah. Ia tidak ingin Maya tersinggung, tapi prioritasnya adalah Rani. Sungguh, Maya, saya tidak bisa. Lain kali saja, ya? Melihat penolakan Andi yang begitu halus, Maya mengubah taktik. Ia pura-pura menghela napas sedih. Yah, padahal saya harap sekali bisa pergi sama Mas Andi. Saya kan masih baru di sini, belum banyak teman. Rasanya kesepian kalau harus sendiri terus. Air mukanya dibuat seolah-olah ingin menangis. Andi yang polos dan berhati lembut, langsung merasa tidak enak. Jangan begitu, Maya. Bukan begitu maksud saya. Begini saja, kalau memang Maya mau ajak teman, kenapa tidak ajak Rani juga? Rani pasti suka musik kok. Andi memberikan solusi, berusaha tetap menjaga batasan. Mendengar nama Rani disebut, senyum Maya langsung memudar. Mengajak Rani? Mana mungkin. Tujuan Maya adalah memisahkan Andi dari Rani, bukan sebaliknya. Tapi ia harus pintar bersiasat. Wah, tidak usah, Mas Andi. Istrinya Mas Andi kan pasti sibuk di rumah. Atau mungkin tidak suka keramaian konser seperti ini. Lagi pula, ini kan acara pekerjaan, Mas. Diskusi tentang proyek kita ke depan. Sambil santai, dalih Maya, mengubah ajakan konser menjadi ajakan makan malam pekerjaan. Bagaimana kalau makan malam saja? Tidak usah konser. Saya mau diskusikan proyek yang baru dengan Mas Andi. Ini penting sekali. Andi berpikir keras. Diskusi pekerjaan? Ini terdengar lebih masuk akal. Lagi pula, Rani memang sering sibuk dengan proyek sampingannya. Ia akhirnya mengangguk ragu. Baiklah, kalau hanya untuk diskusi pekerjaan, saya bisa. Tapi saya harus memberitahu Rani dulu. Tentu. Mas Andi bisa telepon istri Mas Andi sekarang juga. Saya tunggu di lobi ya. Maya langsung tersenyum lebar. Rencananya berjalan mulus. Mengajak Andi makan malam berdua adalah langkah besar. Rani, yang sudah menerima laporan detail tentang drama ajakan konser ini, sedang duduk manis di ruang kerjanya yang luas. Ia tahu persis apa yang sedang Maya rencanakan. Ketika ponselnya berdering dan melihat nama Andi di layar, Rani tersenyum tipis. Ini dia saatnya umpan pancingan selanjutnya. Halo, sayang? Sudah mau pulang? Sapa Rani dengan suara riang, seperti ibu rumah tangga yang sedang memasak di dapur. Halo, Ran. Belum nih. Tadi Maya, karyawati baru di kantorku, mengajak makan malam. Katanya mau diskusi tentang proyek baru. Kamu mau ikut tidak? Aku tidak enak kalau pergi sendiri, kata Andi dengan nada bersalah. Rani pura-pura berpikir sejenak. Duh, sayang. Malam ini aku ada proyek penting yang harus diselesaikan. Ada berkas yang harus kurapikan, banyak sekali. Sepertinya tidak bisa deh. Kamu pergi saja berdua dengan Maya ya? Jangan sungkan. Kan itu urusan pekerjaan. Ia sengaja menekankan kata proyek dan pekerjaan agar Andi tidak curiga. Rani ingin melihat sejauh mana Maya akan melangkah jika ia diberikan kesempatan. Andi sedikit lega, namun juga merasa campur aduk. Benar tidak apa-apa? Kamu tidak marah kan? Marah kenapa? Ini kan pekerjaan. Sudah sana, pergi. Tapi jangan pulang terlalu malam ya, Rani menjawab dengan nada paling meyakinkan. Nanti kabari kalau sudah selesai, ya? Andi mengangguk, meskipun Rani tidak bisa melihatnya. Oke, siap. Terima kasih pengertiannya, sayang. Setelah menutup telepon, Rani meletakkan ponselnya di meja. Senyumnya kini berubah menjadi seringai tipis. Oh, jadi mau makan malam berdua untuk diskusi pekerjaan, ya Maya? Gumamnya. Rani sudah menyiapkan rencana. Ia akan mengikuti mereka. Bukan untuk memarahi atau melabrak, tapi untuk mengamati dan mengumpulkan bukti.
Ia ingin Maya menunjukkan seluruh kartu asnya. Semakin Maya berani, semakin besar pula kehancuran yang menantinya. Rani segera menelepon kepala tim keamanannya. Siapkan kendaraan yang paling tidak mencolok. Aku ingin mengikuti suamiku malam ini. Jangan sampai terlihat. Malam harinya, Andi yang sudah rapi dengan kemeja kantornya, bertemu Maya di lobi kantor. Maya tampil sangat memukau, mengenakan gaun selutut yang elegan namun tetap memperlihatkan lekuk tubuhnya, dengan riasan wajah yang profesional. Ia sengaja memilih tempat makan malam di sebuah restoran mewah yang cukup terkemuka di Jakarta, restoran yang biasanya dikunjungi para eksekutif dan sosialita. Ia ingin menunjukkan kepada Andi, dunia, yang bisa Andi dapatkan jika bersamanya. Wow, Mas Andi, kamu terlihat tampan sekali malam ini, puji Maya dengan senyum menggoda, yang sebenarnya membuat Andi sedikit risih. Ah, Maya bisa saja, jawab Andi, sedikit kikuk. Ayo, kita berangkat. Mereka berdua naik taksi online yang dipesan Maya. Tak jauh di belakang mereka, sebuah mobil sedan hitam biasa mengikuti dengan jarak aman. Di dalamnya, Rani duduk tenang. Ia mengenakan celana jeans longgar, kaos polos, topi baseball, dan masker wajah untuk menyamarkan identitasnya. Matanya fokus mengawasi taksi yang membawa suaminya. Rani tahu persis restoran mana yang Maya pilih. Itu adalah salah satu restoran yang sering Rani gunakan untuk pertemuan bisnis pentingnya. Ironis sekali, pikir Rani, Maya ingin menunjukkan kemewahan, padahal restoran itu adalah salah satu dari sekian banyak properti yang secara tidak langsung Rani miliki sahamnya. Malam itu, panggung telah diatur. Aktor-aktornya sudah berada di posisi masing-masing. Dan Rani, sang sutradara rahasia, siap menyaksikan adegan selanjutnya dari drama yang ia ciptakan sendiri. Ia penasaran seberapa jauh Maya akan berani melangkah untuk mencapai ambisinya. Restoran, Ambrosia, malam itu gemerlap. Lampu kristal memancarkan cahaya keemasan ke seluruh ruangan yang didominasi dekorasi marmer dan aksen emas. Suara alunan musik jazz mengalun lembut, bercampur dengan bisik-bisik tawa dan denting gelas. Ini adalah tempat para sosialita dan eksekutif papan atas sering terlihat. Sebuah tempat yang Maya pilih dengan sengaja untuk menunjukkan kepada Andi, dunia yang bisa Andi miliki jika bersamanya, dunia yang jauh berbeda dari kehidupan sederhana bersama Rani. Maya memesan meja di sudut yang cukup strategis, tidak terlalu mencolok tapi juga tidak tersembunyi, di mana ia bisa terlihat dan juga melihat siapa saja yang datang. Ia tampil memukau malam itu. Gaun kaktel berwarna merah marun memeluk tubuhnya dengan sempurna, rambutnya ditata ikal, dan riasan wajahnya membuatnya tampak lebih dewasa dan anggun. Ia ingin Andi melihatnya sebagai wanita yang berkelas, bukan lagi hanya rekan kerja. Andi, di sisi lain, merasa sedikit tidak nyaman. Kemeja kantornya terasa terlalu formal di antara para pengunjung yang mengenakan pakaian desainer mahal. Ia melirik menu, matanya membelalak melihat harga setiap hidangan. Maya, ini harganya lumayan ya, bisiknya. Maya tertawa kecil, melambaikan tangan dengan gaya seolah harga bukan masalah. Ah, Mas Andi ini. Sesekali kan tidak apa-apa. Ini kan untuk diskusi proyek penting kita. Sudah, Mas Andi pesan saja apapun yang Mas Andi mau. Saya yang traktir. Andi merasa tidak enak. Tidak usah, Maya. Biar saya saja yang bayar bagian saya. Saya kan diajak ke sini untuk urusan pekerjaan. Tidak perlu sungkan, Mas. Maya mencondongkan tubuhnya ke depan, tatapannya lekat pada Andi. Anggap saja ini bonus karena Mas Andi sudah bekerja keras dan potensinya luar biasa. Andi berusaha mengalihkan pembicaraan ke urusan pekerjaan, berharap Maya akan fokus pada itu. Ia mulai menjelaskan beberapa ide untuk proyek baru mereka, namun Maya seolah tidak begitu tertarik. Matanya terus menelusuri wajah Andi, senyumnya semakin menggoda. Mas Andi, jujur saja ya, Maya tiba-tiba memotong perkataan Andi, suaranya melunak, penuh nada pengakuan. Sejak Mas Andi masuk, saya merasa ada koneksi yang kuat di antara kita. Mas Andi itu beda dari pria lain yang pernah saya temui. Begitu polos, jujur, tapi punya aura kuat. Andi terdiam, bingung harus merespons apa. Ia merasa pipinya mulai memanas. Saya tahu Mas Andi sudah menikah. Lanjut Maya, nada suaranya berubah menjadi sedikit iba, seolah sedang mengungkapkan sebuah rahasia besar. Tapi, apakah Mas Andi bahagia? Maksud saya, Mas Andi pantas mendapatkan lebih dari sekadar hidup sederhana dan istri yang ya, begitu-begitu saja. Kata-kata Maya seperti tamparan bagi Andi. Ia merasa marah, namun berusaha menahan diri. Maya, saya tidak mengerti maksudmu. Maya tersenyum sinis. Mas Andi tidak perlu berpura-pura.
Kita sama-sama tahu. Mas Andi punya potensi besar. Mungkin kekayaan yang Mas Andi sembunyikan, atau warisan yang akan datang. Mas Andi itu seperti berlian yang tersembunyi di lumpur. Dan istri Mas Andi, maaf, tapi dia tidak bisa melihat itu. Dia tidak bisa mendukung Mas Andi untuk mencapai potensi penuh Mas Andi. Ia lalu mengulurkan tangannya, menyentuh lembut punggung tangan Andi yang tergeletak di meja. Saya bisa memberikan Mas Andi kehidupan yang jauh lebih baik. Restoran seperti ini, liburan ke luar negeri, mobil mewah, rumah yang megah. Saya bisa memberikan semua itu kepada Mas Andi. Saya tahu Mas Andi menyimpan rahasia tentang kekayaan. Jangan khawatir, saya tidak akan menghakimi. Justru, saya ingin Mas Andi tahu, saya bisa menjadi partner yang sesungguhnya. Partner yang setara, yang bisa mengerti ambisi Mas Andi, yang bisa mendukung Mas Andi mencapai puncak. Maya sengaja meninggikan suaranya di beberapa bagian, memastikan orang di meja terdekat bisa mendengar. Ia ingin menciptakan sebuah drama. Mas Andi, lepaskan Rani. Dia bukan level Mas Andi. Dia tidak akan pernah bisa memberikan apa yang Mas Andi butuhkan. Ambil saja saya. Saya lebih pantas untuk Mas Andi. Bersama saya, Mas Andi bisa menjadi siapapun yang Mas Andi inginkan. Saya tidak peduli Mas Andi miskin atau kaya, saya hanya melihat potensi Mas Andi. Sebuah kalimat yang kontradiktif, yang menunjukkan Maya benar-benar hanya terobsesi pada kekayaan yang ia yakini Andi miliki. Andi menarik tangannya dari sentuhan Maya. Wajahnya memerah padam, antara marah dan malu. Maya, apa-apaan ini? Saya tidak pernah bilang saya tidak bahagia. Saya mencintai istri saya. Dan saya tidak punya rahasia apa-apa, saya karyawan biasa. Jangan bicara yang aneh-aneh. Maya justru tersenyum puas. Ia yakin kemarahan Andi adalah bentuk penyangkalan. Ayolah, Mas Andi, jangan munafik. Semua orang ingin hidup enak. Saya hanya ingin membantu Mas Andi. Kita bisa saling melengkapi. Saya punya koneksi, saya punya ambisi, dan Mas Andi punya potensi yang luar biasa itu. Sementara adegan drama itu berlangsung di meja mereka, tak jauh dari sana, di sebuah meja tersembunyi di balik pot tanaman besar, Rani duduk tenang. Ia mengenakan hoodie gelap dan kacamata berbingkai besar, rambutnya disembunyikan di balik topi. Di hadapannya, hanya ada secangkir teh chamomile dan sebuah buku yang dipegangnya. Namun matanya tidak membaca buku, melainkan mengamati setiap gerak-gerik Maya dan Andi. Ia melihat Maya menyodorkan tiramisu, ia melihat sentuhan tangan Maya, dan ia mendengar dengan jelas setiap kalimat provokatif yang keluar dari bibir Maya. Rani menahan senyum tipisnya. Ia tahu restoran ini memiliki sistem suara tersembunyi yang canggih, yang sering ia gunakan untuk mendengarkan percakapan di area tertentu saat ia melakukan pertemuan bisnis rahasia. Ia telah mengaktifkannya malam ini, memastikan tidak ada satupun kata Maya yang terlewatkan. Hanya potensi, gumam Rani dalam hati, melihat Maya yang begitu percaya diri merendahkannya. Rani merasakan percikan kemarahan, tapi ia menahannya. Ini bukan saatnya. Ini baru permulaan. Maya terlalu percaya diri dengan asumsi-asumsinya sendiri. Rani melihat rahang Andi yang mengeras, ekspresi terluka di matanya. Hati Rani sedikit perih melihat suaminya diperlakukan seperti itu, dipaksa mendengarkan tawaran memuakan dari wanita lain. Tapi ia harus membiarkan ini terjadi. Ia ingin Maya menunjukkan seluruh kartu asnya, hingga ke titik di mana Maya tidak bisa lagi menyangkal kebodohannya sendiri. Rani mengambil selembar tisu dan membersihkan sudut bibirnya, seolah baru saja meminum tehnya. Ia tahu, saat ini Maya merasa sudah di puncak kemenangan. Merasa sudah berhasil menanamkan benih keraguan di hati Andi. Merasa sudah berhasil membuat Rani terlihat sangat tidak berarti. Tapi Maya tidak tahu, bahwa ia sedang menari di atas telapak tangan seekor naga yang sedang tertidur. Dan naga itu, sebentar lagi, akan terbangun. Rani bangkit dari kursinya. Ia sudah cukup melihat dan mendengar. Ia tahu persis apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Rencananya kini semakin jelas, dan Maya akan menjadi bidak pertama yang merasakan dampaknya. Setelah insiden makan malam di Ambrosia, Maya semakin merasa di atas angin. Ia yakin telah berhasil menancapkan duri keraguan di hati Andi, dan kini hanya tinggal menunggu momen yang tepat untuk mencabut Andi yang potensial, itu dari genggaman Rani yang menurutnya tidak layak. Maya merasa dia adalah penyelamat, pahlawan yang akan membebaskan Andi dari belenggu kemiskinan dan ketidakmampuan istrinya. Dalam benaknya, ia sudah melihat dirinya berjalan di karpet merah, mendampingi Andi sebagai pasangan konglomerat. Keyakinan Maya semakin kuat saat ia mencoba mengulik lebih jauh tentang proyek rahasia yang pernah Rani sebutkan di telepon. Ia berhasil mendekati seorang kolega Andi yang polos dan mudah dipancing.
Oh, itu yang proyek Bandung ya? Saya dengar sih Mas Andi sesekali bantu Bu Rani mengurus properti di sana. Lumayan loh, katanya nilai propertinya bisa sampai miliaran. Kata kolega itu tanpa curiga. Informasi ini, meskipun hanya desas-desus yang salah diartikan, sudah cukup bagi Maya untuk mengukuhkan fantasinya. Ia semakin yakin bahwa Andi menyembunyikan kekayaan besar, atau akan segera mewarisi harta karun yang tak terduga. Maya tahu, untuk mengamankan Andi, ia harus menyingkirkan Rani secara langsung. Bukan dengan konfrontasi fisik, tapi dengan intimidasi mental dan framing yang merendahkan. Ia ingin Rani menyerah, merasa tidak berdaya, dan sadar bahwa ia memang tidak pantas untuk Andi yang kaya. Suatu siang, Maya memberanikan diri. Ia mencari nomor telepon Rani dari kontak darurat kantor yang tidak sengaja ia lihat di sebuah berkas lama. Dengan hati berdebar namun penuh percaya diri, ia menelepon nomor itu. "Halo?" Suara lembut Rani menyapa dari seberang. Rani sebenarnya sudah menduga panggilan ini, karena ia telah melacak pergerakan Maya dan tahu Maya sedang mencari nomor teleponnya. "Halo, dengan Ibu Rani, istri Mas Andi?" Suara Maya terdengar halus, namun ada nada condescending yang terselip. "Iya, saya Rani. Ada apa ya?" Rani menjawab dengan suara datar, pura-pura tidak mengenal. "Perkenalkan, saya Maya Kirana, rekan kerja Mas Andi di kantor." Maya memperkenalkan diri dengan angkuh. "Saya ingin bicara serius dengan Ibu, untuk kebaikan Mas Andi." Rani menahan senyumnya. "Nah, ini dia." "Oh, ada apa ya, Mbak Maya?" "Kalau soal pekerjaan Andi, bisa langsung ke Andi saja." "Ini bukan soal pekerjaan semata, Bu Rani. Ini soal masa depan Mas Andi." Maya menghela napas dramatis. "Saya ingin Ibu tahu, Mas Andi itu pria yang sangat berpotensi. Dia pintar, pekerja keras, dan punya ambisi tersembunyi yang luar biasa. Saya yakin Mas Andi sebenarnya memiliki latar belakang keluarga yang mapan, atau setidaknya akan mewarisi kekayaan yang tidak main-main. Saya melihatnya sendiri, Bu. Mas Andi sering sekali berurusan dengan proyek-proyek besar, bahkan di sela-sela pekerjaannya sebagai karyawan biasa." Rani mendengarkan dengan tenang, matanya menatap kosong keluar jendela. Ia membiarkan Maya berbicara. "Dan saya perhatikan, maaf jika saya lancang, Ibu Rani. Ibu tidak bisa memenuhi kebutuhan Mas Andi." Lanjut Maya, nadanya kini terdengar seperti sedang memberi nasihat. "Mas Andi itu pantas mendapatkan hidup yang lebih baik, lingkungan yang lebih mendukung potensinya. Apa Ibu rela melihat Mas Andi selamanya terkurung dalam hidup sederhana seperti ini? Dengan das terlusuh, makan di warung pinggir jalan. Saya tahu Ibu mencintai Mas Andi, tapi terkadang cinta saja tidak cukup, Bu. Apalagi jika ada perbedaan level yang begitu jauh." Jeda sejenak, Maya menunggu reaksi Rani. Ia berharap Rani akan terisak, marah, atau setidaknya menunjukkan tanda-tanda kalah. Namun, yang didengarnya hanyalah keheningan. Rani menarik napas perlahan, lalu menghembuskannya. "Mbak Maya ada benarnya," jawab Rani dengan suara pelan, terdengar pasrah dan bahkan sedikit sedih, seolah ia memang wanita miskin yang tak berdaya. "Saya memang wanita biasa, tidak punya apa-apa. Saya juga sadar, saya mungkin tidak bisa memberikan semua yang Andi inginkan. Saya merasa sangat bersalah kalau begini." Mendengar pengakuan Rani yang terdengar begitu lemah, Maya mendadak bersemangat. Ini lebih mudah dari yang ia bayangkan. Rani benar-benar terbukti rapuh dan tidak berdaya. "Nah, kan, Ibu Rani juga tahu," Maya semakin berani. "Maka dari itu, saya harap Ibu Rani bisa mengerti. Demi kebaikan Mas Andi, lepaskanlah Mas Andi, Bu Rani. Beri dia kesempatan untuk terbang lebih tinggi. Bersama saya, Mas Andi bisa mencapai puncak kesuksesan yang sesungguhnya. Saya bisa mendukungnya dalam segala hal, baik dari segi profesional maupun finansial. Saya yakin, Mas Andi akan jauh lebih bahagia jika bersama saya." Rani mengangguk, seolah setuju, padahal di ujung sana Maya tidak bisa melihat ekspresi di wajahnya. Rani bahkan pura-pura terisak pelan. "Begitu ya, Mbak Maya. Jadi, Mbak Maya ingin saya melepaskan Andi?" "Benar, Bu Rani. Saya tahu ini sulit, tapi pikirkanlah masa depan Mas Andi. Dia pria yang baik, dia pantas mendapatkan yang terbaik." Maya menambahkan, suaranya kini terdengar penuh simpati palsu. "Saya bisa menjadi pengganti yang lebih baik untuk Mas Andi." "Baiklah, Mbak Maya," jawab Rani, suaranya masih parau seolah menahan tangis. "Terima kasih atas sarannya. Saya akan memikirkannya. Saya mengerti maksud Mbak Maya." Maya tersenyum lebar. Ia merasa telah menang telak.
Dengan begitu mudahnya Rani menyerah. Baik, Bu Rani. Saya senang Ibu bisa mengerti. Saya tunggu kabar baiknya ya. Demi kebaikan kita semua, terutama Mas Andi. Maya menutup teleponnya dengan perasaan sangat puas. Ia merasa ini adalah kemenangan terbesar dalam hidupnya. Ia telah berhasil membuat istri Andi menyerah tanpa perlawanan. Di sisi lain telepon, Rani meletakkan ponselnya di meja. Bukan air mata yang menetes di pipinya, melainkan tawa yang tertahan. Ia tertawa terbahak-bahak dalam hati. Maya benar-benar telah mencapai puncak kesalahpahaman. Wanita itu begitu yakin bahwa Rani adalah wanita lemah yang bisa diinjak-injak. Begitu yakin bahwa Andi adalah berlian yang tersimpan, dan begitu yakin bahwa ia adalah penyelamat. Rani berdiri dari kursinya, berjalan menuju jendela kantornya yang megah, menatap lanskap Jakarta dari ketinggian. Tatapannya kini berubah menjadi tajam, dingin, dan penuh perhitungan. Cukup, Maya, bisiknya pelan. Panggung sandiwara ini sudah cukup lama. Sekarang, giliranmu yang menjadi penonton. Ia segera menghubungi asisten pribadinya. Batalkan semua jadwalku besok. Siapkan undangan untuk makan malam di Ambrosia. Undang Maya Kirana dan juga Andi. Pastikan mereka tidak bisa menolak. Dan siapkan penampilanku yang terbaik. Pertunjukan sesungguhnya akan segera dimulai. Rani melangkah menuju lemari kaca di ruangannya, tempat ia menyimpan deretan koleksi gaun malam haute couture dan perhiasan berharga fantastis. Senyumnya kini bukan lagi senyum geli, melainkan senyum seorang jenderal yang siap melancarkan serangan terakhir. Maya telah meminta Rani melepaskan suaminya. Rani akan melepaskan segalanya, tapi bukan sesuai keinginan Maya. Rani akan melepaskan kebenaran, dan kebenaran itu akan menghancurkan Maya. Ponsel Maya berdering di meja kerjanya yang kini terasa seperti singgasana. Sebuah notifikasi email masuk. Pengirimnya adalah PT Raja Properti, dengan subjek, undangan makan malam bisnis sangat mendesak. Dahi Maya mengernyit. PT Raja Properti? Perusahaan properti raksasa yang sedang gencar mengakuisisi banyak aset itu? Kenapa mereka mengirim undangan kepadanya? Seorang karyawan divisi marketing biasa? Maya membuka email itu dengan hati-hati. Isinya adalah undangan formal untuk makan malam di restoran Ambrosia, malam lusa. Tujuan undangan? Diskusi kolaborasi strategis dengan PT Mega Karsa Jaya. Dan yang mengejutkan, nama-nama yang diundang adalah dirinya, dan Andi, sebagai perwakilan dari PT Mega Karsa Jaya. Serta, yang paling penting, tertulis nama Nyonya Rani Wijaya, CEO Raja Properti, sebagai tuan rumah. Jantung Maya berdegup kencang. Rani Wijaya, CEO Raja Properti? Itu nama yang sama dengan istri Andi. Tapi mana mungkin? Istri Andi kan ibu rumah tangga biasa yang dasteran, makan di warung pinggir jalan, dan tadi baru saja menyerah padanya di telepon? Ini pasti hanya kebetulan nama yang sama. Atau, mungkin ini semacam tes dari Rani Wijaya sang CEO, untuk melihat bagaimana Maya sebagai karyawan baru. Ya, itu pasti. Maya segera menyusun strategi. Ia harus tampil sangat profesional dan berkelas di hadapan CEO Raja Properti ini. Sementara itu, di rumah sederhana mereka, Andi menerima email serupa di alamat email kantornya. Ia membaca nama, Nyonya Rani Wijaya, sebagai pengundang, dan mengira itu hanya kesalahan penulisan nama, atau mungkin Rani yang lain. Ia tidak terlalu memikirkannya. Hanya merasa bangga diundang ke acara perusahaan sebesar Raja Properti. Ia segera memberitahu Rani. Sayang, lihat ini. Aku diundang makan malam sama PT Raja Properti. Bareng Maya juga. Hebat kan aku bisa diundang perusahaan sebesar itu? Seru Andi bangga, menunjukkan email di ponselnya kepada Rani yang sedang pura-pura membersihkan dapur. Rani tersenyum simpul. Oh ya? Wah, hebat sekali suamiku ini. Ia melirik sekilas ke layar ponsel Andi. Raja Properti ya? Perusahaan besar itu. Ia sengaja bersikap biasa saja. Tapi, kenapa nama pengundangnya Rani Wijaya? Kebetulan sekali ya namanya sama denganku. Andi mengangguk. Iya, aneh ya. Mungkin CEO-nya punya nama pasaran. Pokoknya kamu siap-siap ya, aku ajak kamu. Rani menggeleng. Duh, sayang, kan sudah kubilang, aku punya banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan. Kamu pergi saja ya sama Maya. Ini kan urusan kantormu, biar lebih fokus. Rani sengaja memberikan kebebasan pada Andi, membuat Maya semakin yakin bahwa Rani memang tidak akan hadir. Rani ingin Maya merasa sepenuhnya di atas angin. Andi sedikit kecewa, tapi mengerti. Yah,
padahal aku ingin kamu ikut. Tapi ya sudahlah. Nanti aku ceritakan semua yang terjadi. Rani tersenyum lembut. Iya, nanti ceritakan ya. Malam lusa tiba. Restoran Ambrosia kembali menjadi saksi bisu sebuah drama. Maya tiba lebih dulu, mengenakan gaun malam hitam yang elegan, perhiasan mutiara di lehernya, dan clutch bag branded di genggamannya. Ia memesan meja atas nama PT Raja Properti, dengan dada membusung bangga. Ia sudah siap untuk memukau CEO Rani Wijaya yang asli, sekaligus menunjukkan kepada Andi betapa sempurnanya ia sebagai calon pendamping. Andi tiba beberapa saat kemudian. Ia mengenakan setelan jas pinjaman dari temannya, terlihat sedikit kaku namun tetap rapi. Halo, Maya, sapanya canggung. Hai, Mas Andi. Kamu terlihat tampan sekali malam ini. Puji Maya, senyum manisnya merekah. Wah, kita sepertinya akan beruntung sekali malam ini. Bisa bertemu langsung dengan CEO Raja Properti. Tak lama kemudian, semua mata di restoran Ambrosia tertuju pada pintu masuk. Sebuah aura tak terbantahkan memenuhi ruangan. Seorang wanita melangkah masuk dengan anggun, memancarkan harisma dan kekuatan yang luar biasa. Gaun malam berwarna emerald green dari bahan sutra murni memeluk tubuhnya dengan sempurna, berkilau di bawah lampu kristal. Rambutnya disanggul tinggi, lehernya dihiasi kalung berlian yang menakjubkan, dan riasan wajahnya sempurna, menonjolkan fitur tajam dan mata yang penuh wawasan. Setiap langkahnya penuh percaya diri. Itu adalah Rani. Namun, bukan Rani yang biasa dikenal Andi, atau Rani yang diremehkan Maya. Ini adalah Rani Wijaya, sang CEO. Andi yang melihatnya dari jauh, mengernyit. Loh, itu kan seperti Rani, gumamnya, matanya menyipit tidak percaya. Penampilan itu terlalu jauh dari istrinya yang selalu dasteran. Maya yang melihat ke arah datangnya sosok itu, mendadak terdiam. Senyumnya membeku. Warna wajahnya seketika memucat. Ia mengenali gaun emerald green itu. Itu adalah gaun haute couture koleksi terbaru dari desainer kenamaan dunia yang harganya fantastis, yang pernah ia lihat di majalah fashion. Dan kalung berlian itu, ia tidak berani membayangkannya. Langkah kaki Rani perlahan mendekati meja mereka. Setiap pandangan yang tertuju padanya adalah campuran kekaguman dan sedikit rasa hormat bercampur gentar. Salah seorang pelayan restoran dengan sigap menghampiri Rani, membungkuk dalam, dan membimbingnya menuju meja yang telah disiapkan, meja Andi dan Maya. Selamat malam, Nyonya Rani Wijaya. Meja Anda sudah siap, ujar pelayan itu dengan sangat sopan. Maya merasa seluruh darahnya surut ke kaki. Jantungnya berpacu kencang, menabrak-nabrak dadanya. Suara pelayan itu, Nyonya Rani Wijaya. Bukan, Nyonya Rani, atau Ibu Rani. Lengkap dengan gelar Nyonya, dan nama belakang Wijaya yang sangat familiar dengan nama perusahaan besar. Rani berhenti tepat di depan meja mereka. Tatapan tajamnya menyapu wajah Andi yang kebingungan, lalu beralih ke Maya yang kini sudah pucat pasi. Matanya membelalak tidak percaya. Rani tersenyum tipis, namun senyum itu tidak mencapai matanya. Senyum itu dingin, penuh perhitungan, dan sedikit mengintimidasi. Selamat malam, Andi, sapa Rani pada suaminya. Nadanya lembut namun ada otoritas di dalamnya. Dan, selamat malam, Maya Kirana. Ia mengucapkan nama Maya dengan penekanan, seolah sedang mengejar sebuah fakta yang baru terungkap. Maya tak bisa berkata-kata. Lidahnya keluh. Pikirannya kosong. Wanita yang berdiri di hadapannya, memancarkan aura miliarder yang sesungguhnya, adalah Rani? Rani yang memakai daster lusuh? Rani yang dia rendahkan? Rani yang dia minta untuk melepaskan suaminya karena tidak selevel? Rani? Andi akhirnya berhasil bersuara, nada suaranya penuh kebingungan dan keterkejutan yang nyata. Kamu Rani yang ini? Rani mengangguk, senyumnya kini sedikit melebar, namun tetap menyimpan rahasia. Ia tahu persis apa yang berkecamuk di pikiran Maya dan Andi. Dan inilah saatnya. Panggung telah diatur, dan lampu sorot kini sepenuhnya menyala pada dirinya. Suasana di meja itu membeku. Andi menatap Rani dengan tatapan campur aduk antara keterkejutan, kebingungan, dan sedikit rasa tidak percaya. Sementara Maya, wajahnya benar-benar pucat pasi, seperti selembar kertas kosong. Gaun mahalnya, perhiasan mutiaranya, dan senyum angkuhnya mendadak terasa seperti kostum konyol yang menutupi kekalahan telaknya. Rani menatap Maya, senyum tipis masih terukir di bibirnya, namun matanya memancarkan ketegasan yang tak terbantahkan. Duduklah, Maya. Andi, ucapnya lembut, menunjuk kursi di seberangnya. Andi, masih dalam kondisi syok,
perlahan menarik kursi dan duduk. Maya tetap berdiri, kakinya terasa kaku. Otaknya masih berusaha memproses apa yang sedang terjadi. Ini tidak mungkin. Ini pasti mimpi buruk. Silakan duduk, Maya, ulang Rani, suaranya kini sedikit lebih tajam. Terpaksa, Maya duduk, tubuhnya gemetar. Ia mencoba mencari-cari alasan, penjelasan, apapun yang bisa menepis kenyataan pahit ini. Saya tahu kalian berdua pasti bingung. Rani memulai, suaranya tenang namun penuh otoritas, seperti seorang CEO yang sedang memimpin rapat dewan direksi. Terutama kamu, Maya. Kamu pasti bertanya-tanya, bagaimana bisa Rani yang kamu kenal, yang memakai das terlusuh, yang makan di warung pinggir jalan, yang kamu minta untuk melepaskan suaminya karena tidak selevel, tiba-tiba berubah menjadi seperti ini. Maya ingin membantah, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Rani menghela napas pelan. 5 tahun yang lalu, saya bertemu Andi. Saya jatuh cinta pada ketulusannya, pada kesederhanaannya, dan pada bagaimana ia mencintai saya apa adanya, tanpa embel-embel status atau kekayaan. Saya lelah dengan dunia yang penuh kepalsuan, di mana semua orang hanya melihat berapa banyak uang yang saya miliki. Saya ingin merasakan hidup normal, dicintai dengan tulus. Dan Andi memberikannya kepada saya. Andi mendengarkan, matanya terus terpaku pada Rani. Ia mulai memahami sedikit demi sedikit, namun rasa terkejutnya masih mendominasi. Maka dari itu, saya memilih untuk merahasiakan identitas saya yang sebenarnya dari Andi. Lanjut Rani, kini menatap suaminya. Saya adalah Rani Wijaya, pemilik PT Raja Properti ini. Perusahaan tempat Andi bekerja, PT Mega Karsa Jaya, juga adalah salah satu anak perusahaan saya. Dan ada beberapa bisnis lain yang mungkin belum pernah kalian dengar namanya. Dek. Pernyataan itu bagai palu godam yang menghantam kepala Maya. Matanya terbelalak lebar. Jadi, selama ini semua yang ia rencanakan, semua rayuan, semua sindiran, semua upaya merendahkan Rani, semuanya salah sasaran? Ia telah meremehkan seorang konglomerat? Dan yang lebih buruk, ia mencoba merebut suami dari bosnya sendiri? Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Andi terdiam. Informasi itu memutarbalikkan seluruh dunianya. Istrinya, Rani bos dari bosnya, bahkan pemilik perusahaannya sendiri. Jadi selama ini, saat Rani mengatakan ia sibuk dengan proyek rahasia atau membantu teman, itu adalah rapat bisnis triliunan rupiah dan pekerjaan di perusahaannya sendiri. Rasa terkejut bercampur sedikit rasa dikhianati mulai muncul di hatinya. Mengapa Rani menyembunyikan ini darinya? Rani melihat ekspresi keduanya. Kamu, Maya? Rani menunjuk Maya dengan jari telunjuknya, tatapannya tajam menusuk. Kamu datang ke perusahaan saya, dengan ambisi yang saya hormati. Tapi caramu mencapai ambisi itu, dengan merendahkan orang lain, dengan mencoba merebut suami orang dengan dalih, kekayaan tersembunyi, itu yang tidak bisa saya tolerir. Maya ingin bersuara, tapi tenggorokannya benar-benar kering. Saya tidak tahu. Lirihnya, suaranya nyaris tak terdengar. Kamu tidak tahu? Rani tersenyum sinis. Kamu bahkan menelepon saya, meminta saya untuk melepaskan Andi. Mengatakan saya tidak pantas, tidak selevel. Mengatakan saya tidak bisa memenuhi kebutuhan Andi. Padahal, justru saya yang selama ini secara tidak langsung memenuhi seluruh kebutuhan perusahaan tempat kamu bekerja, Maya. Maya menundukkan kepala, malu yang amat sangat merayap di seluruh tubuhnya. Wajahnya yang tadi pucat kini berubah merah padam karena menahan rasa malu dan marah pada dirinya sendiri. Saya membiarkanmu bertindak sejauh ini, Maya, lanjut Rani, kini suaranya terdengar seperti sebuah vonis. Saya ingin kamu melihat sendiri, betapa salahnya penilaianmu. Saya tidak peduli jika kamu menginginkan Andi karena cinta, meski itu salah. Tapi kamu menginginkannya karena kamu mengira dia kaya. Kamu merendahkan istri yang miskin ini, padahal yang kaya itu saya. Bukan suami saya. Kamu telah salah sasaran, Maya. Sangat salah sasaran. Andi menatap Rani, matanya bertanya-tanya. Rani, kenapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa kamu menyembunyikan semua ini? Nada suaranya penuh kekecewaan. Rani menoleh pada Andi, ekspresinya melunak. Aku akan jelaskan padamu, sayang. Setelah ini. Tapi, untuk saat ini, aku harus menyelesaikan satu hal ini terlebih dahulu. Rani kembali menatap Maya yang kini terlihat seperti tikus terjebak. Saya harap pelajaran malam ini cukup berharga untukmu, Maya. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya.
Dan jangan pernah merendahkan orang lain demi keuntungan pribadimu. Restoran yang tadinya ramai dengan bisik-bisik kini hening, seolah semua mata dan telinga tertuju pada meja mereka. Drama ini telah mencapai puncaknya, dan kebenaran telah terungkap dengan cara yang paling mengejutkan bagi Maya. Ia bukan hanya gagal mendapatkan tambang emasnya, tapi ia juga telah mempermalukan dirinya sendiri di hadapan orang yang paling berkuasa di perusahaan itu, yang tak lain adalah istri dari pria yang ia incar. Maya tak bisa berkata-kata. Pundaknya melorot, tatapan matanya kosong, menatap piring di depannya seolah piring itu adalah cermin yang memantulkan kebodohannya. Seluruh kepercayaan dirinya runtuh dalam sekejap. Ia telah melakukan kesalahan fatal. Bukan hanya meremehkan seorang wanita kaya, tapi juga mencoba merebut suami dari bosnya sendiri. Rasa malu yang luar biasa menyapu dirinya, digantikan oleh kepanikan. Karirnya di Mega Karsa Jaya, yang kini ia tahu adalah milik Rani, pasti sudah tamat. Nyonya Rani, saya minta maaf. Maya akhirnya berhasil mengeluarkan suara, terbata-bata. Ia mengangkat wajahnya yang kini basah oleh air mata. Saya benar-benar tidak tahu. Saya salah. Saya pikir. Rani mengangkat tangan, menghentikan perkataan Maya. Wajahnya tetap tenang, tanpa ekspresi kasihan sedikitpun. Sudah cukup, Maya. Permintaan maafmu tidak akan mengubah apapun yang telah kamu lakukan. Kamu tidak tahu saya siapa. Itu urusanmu. Tapi kamu sudah merendahkan orang lain, mencampuri urusan rumah tangga orang lain, dan mencoba mengambil suami saya dengan motif keserakahan. Maya menunduk lagi, air matanya jatuh membasahi gaun mahalnya. Saya sungguh menyesal, Nyonya Rani. Saya janji, saya tidak akan mengulanginya lagi. Tolong beri saya kesempatan. Rani menggeleng pelan. Saya tidak peduli jika kamu mengambil Andi dari saya, Maya, ucap Rani tegas, membuat Andi sedikit terkesiap. Karena saya tahu nilai diri saya, dan saya percaya pada suami saya. Saya percaya pada cinta kami. Jika Andi memang tergoda dan pergi, itu bukan karena kamu pantas, tapi karena ada sesuatu yang kurang dalam hubungan kami, yang harus saya perbaiki. Tapi saya tidak suka caramu. Caramu merendahkan saya, cara kamu mencoba memanipulasi Andi dengan mengira dia kaya, itu yang membuat saya muak. Saya hanya ingin Mas Andi bahagia. Maya mencoba membela diri, namun suaranya lemah. Kebahagiaan bukan dibeli dengan kekayaan, Maya. Dan kebahagiaan sejati tidak dibangun di atas kehancuran orang lain, potong Rani dingin. Saya harap kamu belajar banyak dari kejadian ini. Pelayan restoran yang tadi membimbing Rani, kini kembali menghampiri meja mereka. Ia menyerahkan sebuah amplop coklat kepada Maya. Ini dari Nyonya Rani Wijaya, untuk Anda, Nona Maya. Maya dengan tangan gemetar membuka amplop itu. Di dalamnya ada sebuah surat pengunduran diri yang sudah dicetak, lengkap dengan semua data dirinya, dan sebuah surat PHK resmi dari PT Mega Karsa Jaya, serta sebuah tiket pesawat sekali jalan menuju kota asalnya. Itu adalah pemberhentianmu, Maya. Kamu dipecat, kata Rani datar. Dan saya menyarankanmu untuk mengambil penerbangan besok pagi. Saya tidak ingin melihatmu lagi di perusahaan saya, atau di sekitar suami saya. Maya terkesiap, tangannya gemetar memegang surat-surat itu. Nyonya Rani, tolong. Saya sudah cukup bersabar. Rani menghela napas. Sekarang, saya minta kamu pergi dari sini. Saya punya urusan yang lebih penting dengan suami saya. Dengan tatapan hancur dan air mata yang tak terbendung, Maya akhirnya bangkit. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, ia berbalik dan melangkah cepat meninggalkan restoran, meninggalkan jejak kekalahan dan penyesalan di setiap langkahnya. Setelah Maya pergi, keheningan canggung menyelimuti meja Rani dan Andi. Andi masih terpaku, memproses semua informasi yang baru saja ia terima. Istrinya, Rani, seorang CEO, pemilik perusahaannya sendiri, ini adalah sebuah kebohongan yang sangat besar. Rani, aku tidak mengerti. Andi akhirnya memecah keheningan, nada suaranya penuh kekecewaan. Kenapa? Kenapa kamu menyembunyikan semua ini dariku? Kenapa kamu membiarkanku hidup seperti ini? Berpikir aku adalah pencari nafkah utama, padahal kamu punya semua ini? Kamu berbohong kepadaku selama 5 tahun. Rani menatap mata Andi, ada kesedihan terpancar di sana. Aku tahu kamu pasti merasa dikhianati. Sayang, aku minta maaf. Tapi aku punya alasan. Alasan apa? Tuntut Andi. Aku suamimu, Rani. Kita berbagi hidup, tapi kamu menyembunyikan bagian terbesar dari dirimu dariku. Rani mengulurkan tangannya, menggenggam tangan Andi di atas meja. Dengarkan aku, Andi.
Aku tidak pernah bermaksud membohongimu. Aku hanya ingin kamu mencintaiku apa adanya, bukan karena harta. Aku sudah terlalu sering bertemu pria yang mendekatiku hanya karena kekayaanku. Aku lelah dengan itu. Aku ingin hidup sederhana, jauh dari sorotan, dicintai sebagai Rani, bukan Rani Wijaya sang CEO. Tapi kenapa tidak memberitahuku setelah kita menikah? Setelah kamu tahu aku tulus, desak Andi, suaranya sedikit meninggi. Kamu pikir aku akan berubah? Kamu tidak percaya padaku. Bukan tidak percaya, sayang. Tapi aku takut. Aku Rani, suaranya sedikit bergetar. Aku takut jika kamu tahu, hubungan kita akan berubah. Aku takut kamu akan merasa tertekan, atau merasa berhutang padaku, atau bahkan merasa minder. Aku ingin kita setara, saling mengisi, bukan karena kekayaan siapa yang lebih banyak. Rani menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Aku mencintaimu, Andi. Dan kehidupan sederhana yang kita jalani selama ini, itu adalah kebahagiaan murni bagiku. Aku tidak ingin kekayaan merusak itu. Andi menarik napas dalam, mencoba menenangkan dirinya. Ia memandang istrinya, yang kini terlihat begitu berbeda dari Rani yang ia kenal. Sosok CEO yang berkuasa di hadapannya adalah sosok yang asing. Namun ia tetap mengenali mata yang dipenuhi cinta untuknya. Hatinya masih terasa perih karena kebohongan itu, namun ia juga mulai memahami alasan di baliknya. Rani tidak berniat jahat. Ia hanya ingin melindungi cinta mereka. Jadi, selama ini aku bekerja di perusahaanmu sendiri? Tanya Andi, nada suaranya masih penuh keterkejutan. Rani mengangguk. Dan kamu bekerja dengan sangat baik, sayang. Aku bangga padamu. Andi menghela napas panjang. Malam itu adalah malam yang akan mengubah segalanya bagi mereka berdua. Hubungan mereka kini diuji, bukan oleh pelakor, tapi oleh rahasia besar yang baru saja terungkap. Kepergian Maya meninggalkan jejak kekalahan yang menyedihkan, namun ketegangan di antara Rani dan Andi justru memuncak. Pertanyaan Andi menggantung di udara, menuntut jawaban yang jujur dan tulus. Mereka memutuskan untuk tidak langsung pulang. Rani meminta pelayan untuk membiarkan mereka berdua di meja itu, di tengah restoran yang perlahan mulai sepi. Aku mengerti kamu marah, sayang. Rani memulai, suaranya kini lebih lembut, menanggalkan sebagian aura CEO-nya. Dan kamu berhak untuk itu. Tidak ada alasan yang benar-benar bisa membenarkan kebohonganku selama ini. Tapi kumohon, dengarkan penjelasanku. Andi menghela napas panjang, tatapannya masih penuh pertanyaan. Aku ingin dengar. Semuanya. Rani menggenggam erat tangan Andi. Dulu, aku pernah punya hubungan yang hancur karena uang. Pria itu hanya mendekatiku demi hartaku. Aku merasa seperti objek, bukan manusia yang dicintai. Sejak saat itu, aku bersumpah, jika aku menemukan cinta sejati, itu harus murni. Ketika aku bertemu kamu, kamu tidak tahu siapa aku. Kamu mencintaiku yang apa adanya, Rani si relawan, Rani si wanita sederhana. Itu adalah hal paling tulus yang pernah kuterima dalam hidupku. Aku takut, Andi, lanjut Rani, matanya berkaca-kaca. Aku takut jika kamu tahu tentang kekayaanku, kamu akan merasa terbebani. Aku takut kamu akan merasa kecil di sampingku, atau merasa harus bekerja lebih keras untuk menyeimbangi. Aku takut itu akan merusak kemurnian cinta kita. Aku ingin kita setara, meskipun kenyataannya aku punya lebih. Aku ingin kamu tetap menjadi Andi yang polos, yang mencintai dan menghargai kesederhanaan. Aku bahkan membangun perusahaan properti kecil atas namamu, yang kamu kira pekerjaan sampingan, agar kamu punya bisnis sendiri yang bisa kamu banggakan, tanpa tahu itu sebenarnya bagian kecil dari kerajaanku. Andi terdiam. Ia mengingat proyek-proyek sampingan yang Rani minta ia kerjakan, laporan-laporan yang ia bantu Rani periksa. Semua itu, ternyata, adalah bagian dari kerajaan bisnis istrinya. Rasa kagetnya perlahan bergeser menjadi rasa haru. Rani melakukan semua ini bukan untuk menipu, melainkan untuk melindungi cinta mereka. Jadi saat kamu bilang itu, proyek rahasia, itu adalah rapat direksi triliunan rupiah? Tanya Andi, nada suaranya bercampur geli. Rani tersenyum dan mengangguk. Tepat sekali. Maafkan aku. Andi melepaskan genggaman tangan Rani, lalu dengan perlahan memegang kedua pipi istrinya. Aku tidak tahu harus bilang apa. Aku marah karena kamu tidak jujur, Rani, tapi aku juga mengerti kenapa kamu melakukannya. Aku tidak menyangka kamu sampai sejauh itu demi melindungiku, melindungi cinta kita. Ia menatap dalam mata Rani. Aku tidak akan pernah mencintaimu karena uangmu, Rani. Kamu tahu itu. Aku mencintai Rani yang sederhana,
Rani yang menyiapkan nasi goreng setiap pagi, Rani yang selalu ada untukku. Dan aku akan tetap mencintaimu, bahkan jika kamu adalah CEO terkuat di dunia. Air mata Rani menetes. Ia memeluk Andi erat. Terima kasih, sayang. Terima kasih sudah mengerti. Sementara itu, nasib Maya Kirana berakhir tragis. Surat PHK dari PT Mega Karsa Jaya dengan cap PT Raja Properti segera menyebar di kalangan industri. Reputasi Maya hancur lebur. Ia dipecat secara tidak hormat, tidak hanya karena mencoba menggoda suami bosnya, tetapi juga karena perilakunya yang tidak etis dan merendahkan orang lain. Tidak ada perusahaan besar yang mau menerima karyawan dengan catatan seperti itu. Ia akhirnya kembali ke kota asalnya, hidup dalam penyesalan mendalam dan pelajaran pahit tentang menilai orang dari penampilan luar. Maya akhirnya belajar bahwa ambisi tanpa integritas hanya akan berujung pada kehancuran. Beberapa hari setelah malam pengungkapan itu, kehidupan Rani dan Andi kembali ke rutinitas. Meskipun kini Andi tahu seluruh kebenaran, mereka memutuskan untuk tetap menjalani hidup sederhana di rumah kontrakan kecil mereka. Rani masih memakai daster di rumah, masih memasak nasi goreng, dan masih mengantar Andi dengan motor bebeknya. Kamu yakin tidak ingin pindah ke rumah yang lebih besar, Ran? Tanya Andi suatu pagi, saat mereka sarapan. Atau kamu bisa beli mobil sport yang kamu suka itu? Rani tersenyum, menyuapkan telur dadar ke mulut Andi. Buat apa? Aku suka rumah ini. Aku suka kesederhanaan ini. Ini rumah kita, tempat kita membangun cinta yang tulus. Dan mobil sport itu, biarkan saja tersimpan untuk acara formal. Aku lebih suka diantar kamu naik motor. Hubungan mereka tidak hancur karena rahasia itu. Justru, setelah semua kebenaran terungkap dan rasa sakit hati Andi terobati dengan penjelasan Rani, cinta mereka tumbuh semakin kuat. Andi kini memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang sosok Rani, menghargai bukan hanya cinta dan ketulusannya, tetapi juga kecerdasan dan kekuatan istrinya. Ia semakin bangga pada Rani. Rani dan Andi tetap menjadi pasangan sederhana yang menikmati setiap momen kecil bersama. Mereka tidak perlu kemewahan untuk membuktikan cinta mereka. Mereka telah melewati ujian yang sulit, dan keluar sebagai pemenang. Cerita berakhir dengan Rani dan Andi yang semakin solid, dengan fondasi cinta yang jujur, meskipun dibangun di atas rahasia besar yang kini telah terungkap. Mereka adalah bukti bahwa cinta sejati tidak dinilai dari tebalnya dompet, melainkan dari kedalaman hati.